Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita terambil di dalam Hakim-Hakim 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah itu, lalu berbicaralah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang sejarah, itu tidak melulu berbicara tentang sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik. Tetapi kalau berbicara tentang sejarah, seringkali ada hal-hal yang tercatat yang bisa dikatakan sebagai aib, atau sesuatu yang tidak tercatat itu adalah sebagai aib begitu. Nah, dalam Hakim-Hakim 19 ini, di sini menuliskan sebuah peristiwa yang bisa dikatakan mengerikan yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Nah, setelah masa Hakim Mika, ketika dia memerintah dan ketika tidak ada raja sama sekali, nah hal demikian terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dicatat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa ada seorang pria dari suku Lewi itu mengambil seorang perempuan muda dari Bethlehem. Dia jadikan sebagai gundiknya. Nah, dan kemudian yang terjadi adalah pertengkaran muncul di antara mereka, dan perempuan itu kembali ke rumah ayahnya. Nah, seorang pria Lewi ini akhirnya menyusul perempuan ini ke Bethlehem dan tinggal di sana selama 5 hari. Dan kemudian baru mereka pulang. Nah, ketika hari sudah malam dan mereka tidak mau menginap di Yebus, melainkan di Gibea, daerah orang Benyamin. Nah, pada saat sedang bermalam di rumah salah seorang penduduk, yang terjadi adalah rumah mereka itu dikepung oleh orang-orang Gibea yang bermaksud untuk menggauli mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langsung di sini bisa melihat bahwa peristiwa yang terjadi itu serupa dengan yang dialami oleh Lot di kota Sodom dan Gomora. Yang akhirnya terjadi adalah sang pria Lewi itu kemudian membiarkan gundiknya keluar dan kemudian diperkosa hingga meninggal dunia. Dan setelah menemukan gundiknya meninggal, yang dilakukan oleh pria Lewi itu adalah memutilasi mayat dari gundiknya itu menjadi 12 potong. Dan kemudian ia lakukan adalah mengirimkannya kepada 12 suku Israel. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana begitu luar biasa kehidupan mereka, begitu luar biasa bobrok kehidupan mereka sewaktu tidak ada pemimpin, dan juga ketika tidak ada seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel ini. Yang mereka lakukan adalah mereka hidup demi memuaskan hawa nafsu, dan juga mereka melanggar kekudusan hidup yang telah Tuhan tetapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa pertama-tama pria Lewi yang mengambil seorang wanita sebagai gundik. Lalu kita bisa melihat perilaku orang-orang di Gibea. Mereka mirip sekali dengan penduduk di Sodom dan Gomora. Nah, kalau kita perhatikan, ini tidak kalah mengerikannya. Tindakan bagaimana ada pemotongan tubuh yang dilakukan oleh pria Lewi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini, itu berusaha menolong setiap kita untuk bagaimana juga melihat situasi di masa sekarang ini. Dunia, Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini melihat kebenaran sebagai sesuatu yang subjektif.
Kebenaran itu diukur dari cara pandang diri sendiri. Meskipun hal itu berarti melawan Allah. Hal-hal demikian seringkali kita temukan. Tolok ukur kebenaran setiap orang itu bisa berbeda-beda karena tolok ukur itu sendiri dibuat oleh manusia sendiri, bukan melalui standar Allah. Nah, sehingga manusia lebih mengedepankan bagaimana hawa nafsu ketimbang mencoba untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dari itu kita perlu bagaimana menundukkan diri kita. Kita perlu bagaimana kita hidup mentaati kebenaran Tuhan. Maka dari itu pertanyaannya adalah, bersediakah setiap kita hidup di bawah otoritas dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama dapat kami renungkan ya Bapa. Kami mau bersama-sama belajar sebagai umat Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus berpegang kepada pengenalan yang benar akan Allah. Biarlah setiap kami di dalam kehidupan kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, seperti apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami tidak menjadikan standar manusia sebagai kebenaran di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah setiap kami senantiasa memakai firman Tuhan sebagai standar kebenaran di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.